Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast episode kali ini bersama saya Herma Yusti akan membahas tentang syarat rukun dan kriteria Haji Mabrur. Sudah hadir bersama saya Bapak Yusuf Fahyudi MA. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa kanal YouTube Kantor Kementerian Agama dimanapun Anda berada. Fenomena masyarakat saat ini sangat antusias sekali Pak Yusuf untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sehingga antrian sampai 30 tahun. Apa yang harus dilakukan selama mereka menunggu? Yang pertama, ini karena menumpuk ya jumlah calon jamaah haji ini banyak. Yang pertama, saya berharap kepada seluruh jamaah itu meluruskan niat. Jadi ketika dia sudah membayar, kemudian tetap istiqomah dalam niatnya. Betul. Karena nanti jangan sampai di tengah jalan, kemudian mereka berpikir, karena lama sekali apa mungkin tak ambil aja ya, mungkin untuk modal dan sebagainya. Nah ini yang pertama harus dijaga. Yang kedua, tetap tambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tergoyahkan. Karena apa? Sekali kita niat, itu sebenarnya sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat saja sudah mendapatkan pahala. Maka tidak perlu kita khawatir. Nanti misalnya umur saya nyampe atau tidak. Itu tidak perlu. Semacam itu. Karena kita niat saja, itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nanti ketika ternyata takdirnya Allah itu, kita jadi berangkat, subhanallah, itu berarti mendapatkan pahala. Jadi tidak usah perlu khawatir kepada jamaah yang sudah mendaftar, sudah membayar. Karena apa? Semua ketika kita sudah niat, kemudian membayar, itu sudah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perlu juga menyiapkan kesehatan. Ya, jangan sampai nanti ketika berangkat, karena kita terlena dengan kesehatan, misalnya tidak menjaga pola makan dan sebagainya, akhirnya ketika takdirnya kita dipanggil, malah tidak istitoah karena badannya sedang sakit. Betul. Kemudian juga perlu juga disiapkan adalah bekal. Karena memang semakin hari dengan biaya haji juga tambah banyak, ini perlu ada bekal yang cukup untuk berangkat, sekaligus juga untuk yang ditinggal tentunya ya. Itu jangan sampai kita memberatkan. Maka inilah perlu persiapan yang panjang. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting itu, karena rukun Islam, haji itu rukun Islam yang kelima. Maka yang 1, 2, 3, dan 4 itu perlu dimantapkan sebelum dia berangkat. Maka jangan sampai kita memburu yang kelima, sementara rukun Islam 1, 2, dan 3, dan 4, akhirnya kita tidak mantap. Beberapa waktu yang lalu ketika manasik haji 2025, saya juga masih bisa melihat satu fenomena. Ketika seorang jamaah haji yang mau berangkat itu, ternyata toharoh saja belum begitu paham. Masya Allah. Rasanya saya sedih sekali. Sedih sekali. Waktu itu saya melihat ketika mereka buang air kecil, dengan berdiri dengan celana panjang yang tidak ditekuk. Ya, takutnya muncrat ya Pak ya. Itu. Orang itu sudah sepuh, kemudian pintunya aja dibuka di kamar mandi. Subhanallah itu. Artinya ketika misalnya syahadatnya, sholatnya, toharohnya tentunya kan, puasanya, zakatnya, mantapkan dulu. Nah, kemudian selama menunggu ini memantapkan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga pernah menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ayat ini turun terkait dengan orang yang mau berangkat haji. Ada di sebuah daerah di Timur Tengah sana. Itu dulu memiliki karakter. Kalau mau berangkat haji, yang penting dia niat, kemudian dia berangkat. Sampai di sana akhirnya apa? Karena nggak membawa bekal,
akhirnya menjadi repotan orang lain. Akhirnya dia minta makan dan sebagainya. Itu tidak boleh kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengingatkan juga fa inna khairaz zati taqwa. Tapi sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi selama masa menunggu itu luruskan niat. Ini yang menurut saya penting sekali. Kadang-kadang godaan, oh iya ya saya nanti bisa berangkat haji, umur saya sudah sekian. Itu kemudian itu harus terus istiqomah. Karena apa? Niat saja dan sudah membayar itu sekaligus sudah mendapatkan pahala yang mengalir insyaallah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi mungkin takdirnya tidak, tapi tidak berangkat karena mungkin umur kita tidak tahu. Tetapi kalau sudah niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sudah pahala itu insya Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, dengan semangat masyarakat yang besar untuk menunaikan ibadah haji, tidak sedikit yang akhirnya memaksakan diri. Sebenarnya siapa yang dibebani hukum wajib menunaikan ibadah haji itu, Pak? Ya, para muslimin dan muslimat jangan terlalu memaksakan. Ingin juga ingin, tetapi jangan terlalu memaksakan. Karena sebenarnya di dalam syariat itu ada mukallaf, orang yang dibebani hukum dalam ibadah haji itu. Yang pertama adalah syarat haji itu adalah muslim tentunya. Kalau tidak muslim, nonis, mungkin tidak perlu kita. Karena ini hanya syaratnya adalah Islam. Namun fenomena terbaru saya lihat di beberapa podcast itu, umroh khususnya, itu menarik bukan hanya orang Islam. Bahkan nonis itu pengen melihat, bahasanya begitu ya. Itu juga saya melihat karena tingkat kesakralan kita ini memang agak berkurang. Karena apa? Banyaknya orang yang kadang-kadang, mohon maaf, latar belakangnya mungkin ya bermasalah. Kemudian ketika dia punya masalah, maka solusinya apa? Umroh. Agar apa? Mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi ketika bentur masalah, akhirnya pergi ke sana. Ketika mungkin masalah selesai, akhirnya mereka pulang. Tapi kembali lagi kepada habit yang tidak baik tadi. Maka akhirnya apa? Sakralitasnya itu menjadi hilang. Tetapi mereka memiliki influencer yang banyak tentunya. Akhirnya orang, begitu ya orang umroh itu gitu. Itu dalam satu sisi. Bagi orang yang komitmen kepada sebuah nilai, ya ini kurang baik. Tetapi dalam satu sisi, dengan banyaknya orang yang semakin itu juga akhirnya umroh itu menjadi terkenal di semua. Bahkan nonis pun akhirnya mereka punya keinginan untuk ke sana, walaupun itu sebenarnya tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, berakal syaratnya. Jadi walaupun dia kaya, walaupun dia muslim, tetapi kalau akalnya itu terganggu, maka tidak ada kewajiban untuk menunaikannya ya. Kemudian yang ketiga, baligh. Jadi orang yang sudah baligh. Kalau dulu misalnya orang tuanya kaya, ketika belum baligh dia diajak haji dan umroh. Kemudian apakah dia nanti ketika dewasa masih punya kewajiban? Maka kewajiban lagi. Jadi ketika dia belum baligh, dia melaksanakan ibadah haji, kemudian nanti setelah dia baligh juga punya kewajiban lagi. Kemudian yang ketiga, merdeka. Ya, jadi sudah muslim, sudah berakal, sudah baligh, tetapi posisinya orang tidak merdeka, maka dia tidak punya kewajiban. Dan yang terakhir adalah syaratnya orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah yang dia memiliki istita'ah. Ya, istita'ah yang pertama mungkin bekalnya. Ada bekal untuk, nggak usah memaksakan, kalau memang tidak ada, mungkin itu tidak usah dipaksakan, ya bekalnya. Yang kedua, sehat badannya. Ya. Kemudian yang ketiga, keadaannya. Untuk transport ke sana itu adalah aman. Tidak dalam keadaan perang dan sebagainya. Seperti sekarang. Betul. Nah, ini satu hal yang penting. Artinya 5 hal itulah orang yang sudah dibebani menjalankan ibadah haji. Jika tidak, maka tidak perlu memaksakan. Gitu ya. Gitu ya, Pak. Terus begini Pak, bagaimana kalau ada orang yang pingin sekali ibadah haji, nunggu jadwal regulasi dari pemerintah, tidak sabar, sehingga mengambil jalan yang tidak resmi, bahkan dilarang oleh pemerintah. Mungkin adalah contoh yang baru-baru ini terjadi. Bagaimana menurut Bapak?
Iya, karena begitu antusiasme masyarakat yang besar. Padahal dalam 5 hal tadi mungkin tidak terpenuhi. Ya, karena mungkin dia masih masa menunggu dan sebagainya, tapi nggak konten. Iya. Akhirnya dia memaksakan melalui cara-cara yang dilarang oleh negara bahkan. Betul. Karena itu adalah membahayakan gitu sebenarnya. Maka bagaimana? Pendapat yang masyhur bahwa orang yang menjalankan ibadah haji yang sudah terpenuhi rukunnya, maka dia sudah ihram dengan baik, ya. Kemudian dia sudah menjalankan wukuf dengan benar. Kemudian tawaf ifadah juga sudah dilaksanakan dengan baik. Sa'i, kemudian sudah potong rambut, sudah tahallul, dan juga menjalankan yang diwajibkan. Tetapi kalau yang diwajibkan boleh dilaksanakan asalkan membayar dam. Maka kalau demikian hajinya sah. Lah kemudian masalahnya gimana? Kalau caranya tadi melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat ini mengatakan hajinya tetap sah, tapi caranya itu tetap berdosa. Tetap berdosa gitu. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, hajinya sah, tetapi kalau caranya tidak benar, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malahnya bahaya. Artinya kaum muslimin dan muslimat, kalau memang belum waktunya atau memang tidak diberi kemampuan, maka lebih baik kita sesuai dengan aturan saja, ya tidak usah memaksakan diri, karena itu juga bukan menjadi kewajiban akhirnya kan, dan malah akhirnya dolor sebagaimana yang terjadi pada tahun ini yang sangat viral sekali. 3 orang yang berangkat ke Mekah, kemudian sampai di sana akhirnya menggunakan jalur yang tidak resmi, bahkan melalui jalur padang pasir. Sampai dalam perjalanan karena ketahuan, maka sopirnya malah meninggalkannya. Sumber travelnya itu meninggalkannya. Akhirnya di tengah trek padang pasir itu 1 orang sudah meninggal. Dan ke depan itu memang pemerintah sangat luar biasa di Saudi, termasuk pengawasan drone itu sangat ketat sekali. Maka jangan pernah sekali-kali untuk mengambil jalur-jalur yang tidak resmi. Itu tidak, saya pikir tidak perlu untuk yang semacam itu. Ini sebagai edukasi juga untuk masyarakat kita ke depannya ya Pak ya. Iya. Baik, selanjutnya Pak, apa syarat haji atau ibadah diterima atau makbul oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, Masya Allah. Ada sah, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, makbul. Ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama harus lurus niatnya. Jadi orang yang melaksanakan ibadah itu harus lurus ibadahnya. Kata Rasulullah SAW, Innallaha la yaqbalu minal a'mali ila ma khalasalah. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima amal seorang hamba kecuali yang diniatkan ikhlas karena Allah SWT. Jadi itu syarat yang pertama untuk makbul itu, apalagi sampai ke sana ya. Maka dengan perjalanan yang begitu panjang, yang berat, maka harus betul-betul diluruskan niatnya karena Allah SWT. Maka sampai komitmen itu tertuang dalam kalimat talbiyah, ya kan? Bagaimana ketika seseorang sudah niat ihram, maka suruh memperbanyak kalimat-kalimat talbiyah agar konsisten, hatinya itu lurus bahwa semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ya labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya pujian, nikmat, kekuasaan itu semua miliknya Allah. Maka menunaikan haji itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di rumah godaannya luar biasa, keluarganya, cucunya dan lain-lain sebagainya, tapi tetap lurus bahwa penghamba aku kepadamu ya Allah. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya, kata Rasulullah, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Rasulullah, Allah itu baik, maha baik, dan tidak menerima amal seorang hamba kecuali yang baik-baik. Ini penting sekali. Kalau tadi hati, tapi kalau yang kedua ini bekalnya itu harus yang baik.
Insya Allah. Sampai Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadis yang panjang itu, beliau menceritakan ada seorang laki-laki dalam perjalanan panjangnya sampai bajunya itu kumal, rambutnya kumal, karena butuh pertolongan Allah. Yarfa' yadah, kemudian dia mengulurkan tangannya, kemudian berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, berdoa kepada Allah SWT, sangat berharap. Kata Allah apa? Malbasuhu haramun, masrabahu haramun, ya, mat'amuhu halamun, fa'anna yustajabulah. Bagaimana saya akan mengabulkan doa-doanya? Sementara tadi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Maka bukan hanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bekalnya untuk melaksanakan itu tidak pas, tidak benar, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka sangat rugi sekali. Ibu Haji, saya pernah tahun berapa saya berangkat haji itu. Saya pengen sekali, yaitu tadi ketika saya sudah hafal hadis ini, akhirnya saya mikir, ya Allah, jangan sampai haji saya nanti tidak makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen nulis, kemudian saya menghisap bekal-bekal saya yang saya mau berangkat itu saya hisap. Masya Allah. Pertama pulpen saya pengen mau menulis. Saya mikir, pulpen ini dari mana? Pulpen ini dari kantor saya ambil dari kantor. Akhirnya apa? Tidak saya dibawa. Karena haji itu saya sendiri, pribadi. Sementara ini fasilitas kantor. Untuk apa saya bawa? Saya hisap pakaian saya sampai. Ada satu pakaian yang saya pengen sekali awalnya itu saya bawa. Tapi saya mikir, saya hisap itu, pakaian saya itu saya hisap sampai. Ini dulu saya dapatkan tahun sekian. Waktu itu saya menjadi, ya ada seorang pejabat lah gitu ya. Saya, kebijaksanaan saya sebenarnya yang dapat itu kegiatan, yang dapat baju itu adalah peserta dan panitia. Saya sebagai narasumber. Akhirnya saya ratakan seluruh narasumber saya dapatkan. Dengan cara mengefisienkan, dan memang bajunya bagus sekali gitu. Tapi saya mikir, ini dulu berarti minimal subhat lah artinya begitu. Ini subhat ini saya pakai. Akhirnya apa? Tidak jadi saya pakai. Saya khawatir sekali. Kehati-hatian kita ya. Saya khawatir betul. Jadi nanti ketika mungkin kita sudah berdoa, sementara malbasuhu haram, mat'amuhu haram, masrabuhu haram. Itu kan bahaya sekali. Maka calon jamaah haji dimanapun berada, sebelum berangkat lebih baik dihisap semuanya. Jangan sampai nanti hanya kita memikirkan sahnya dulu, tetapi ternyata hati kita belum lurus. Kemudian bekal kita ternyata yang kita pakai ternyata masih bercampur dengan sesuatu yang haram, yang subhat dan sebagainya. Kalau bisa dihindarkan, itulah kalau menuju kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sah pelaksanaannya, makbul, diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat, bekalnya juga harus baik. Jangan sampai kita bergaya-gayaan, menganggap gaya-gayaan, ternyata hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala luar biasa ya. Artinya kita harus terbiasa untuk betul-betul jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, belajar. Cukup menyentuh ya. Ini penjelasan yang ini mungkin tidak semua orang mendapatkan ini semua, menghisap pakaian, menghisap apapun yang melekat untuk pergi ke tanah suci itu harus Masya Allah. Pelajaran baru ini Pak buat saya. Baik Pak Yusuf, saat ini ibadah haji sudah selesai. Para jamaah mungkin tinggal ziarah atau sebagian sudah pulang ke tanah airnya. Harapan dan doa yang besar adalah mereka mendapatkan derajat haji yang mabrur. Nah, apa pengertian mabrur itu sendiri, Pak? Ya, ini dambaan semuanya ya. Karena landasan teologisnya Rasulullah itu pernah mengatakan, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur itu balasannya tidak lain adalah surga. Dan itulah dambaan kepada semua orang untuk mendapatkan haji mabrur. Maka kalau di secara bahasa, barro ya biru birran, mabruran. Mabruran barro itu artinya bertambah kebaikannya. Jadi sepulang haji,
tambah kebaikannya. Kalau Rasulullah SAW ditanya, apa itu mabrur? Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Ada juga di redaksi lagi, it'amut ta'am walinul kalam. Ada dalam satu redaksi lagi, disebut oleh Rasulullah, it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Ada dua berarti di situ. Yang pertama, sepulang haji, orang itu tambah dermawannya. Jangan pulang haji malah tambah medit, itu yang paling bahaya sekali. Pulang haji tambah bahil ya. Nah, akhirnya orang harus mengukur. Jadi pulang haji tambah medit atau tidak. Jadi tambah peduli kepada tetangganya, pada keluarganya yang tidak mampu, harus meningkat. Itu tanda mabrur kata Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah ifsa'us salam. Yaitu dia menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan kepada semuanya. Atau thayyibul kalam, atau layyinul kalam juga ada. Kata-katanya tidak gampang menyakitkan, tetapi mendamaikan, menenangkan, menenteramkan, membimbing, ya, merangkul bukan memukul, bukan menyakiti kepada orang. Itu yang jadi pertama kalau kata Rasulullah itu adalah it'amut ta'am. Berarti pulang dari haji, maka orang yang baru sekarang pulang harus tambah mengukur dirinya, tambah dermawan atau tambah pelit. Jadi jangan suka naktir gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah lisannya, kata-katanya kepada suaminya, kepada istrinya, kepada tetangganya dan sebagainya, tambah baik atau tidak. Nah itu, inilah yang seharusnya dipikirkan. Mengukur ibadah itu sebenarnya bukan hanya sah, bukan hanya makbul, tapi juga mabrur. Kalau dalam teori pendidikan itu output, outcome, dan benefit. Maka jadi outputnya apa? Melaksanakan ibadah haji dengan benar. Syarat rukunnya dari laksanakan dengan baik. Kemudian outcome-nya apa? Perubahan sikap. Ini harus diwujudkan dulu. Kalau sudah itu baru benefitnya apa? Jannah. Ya, jangan sampai banyak berpikir pelaksanaannya aja benar, kemudian langsung pengen benefit jannah. Jadi ya itu melompat. Berarti harus ada prosesnya harus baik, ya, outcome-nya harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian output-nya adalah perubahan sikap. Kemudian benefitnya jannah. Nah, jadi output, outcome, baru benefit ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berorientasinya itu sampai di sana. Dan itu bukan hanya bagi calon jamaah haji yang baru selesai, tetapi siapapun sebenarnya yang sudah haji harus selalu berpikir ke sana. Masya Allah, gitu ya. Baik, amalan ibadah haji itu kan banyak ya Pak ya. Ada rukun, wajib, dan sunnah. Setiap amalan tersebut mengandung hikmah pastinya. Contoh saat memakai ihram. Apa hikmah kita memakai ihram itu Pak? Subhanallah. Kalau Allah itu menyampaikan liyashhadu manafi'a lahum. Sebenarnya orang harus betul-betul berpikir, karena Allah sudah mengatakan banyak sekali manfaat dan kita disuruh menyaksikannya. Satu hal misalnya tadi yang Bu Haji sampaikan tentang masalah berikhram, berpakaian ihram. Ada seorang alim pernah menyampaikan pakaian itu sebenarnya penuh dengan makna. Kata beliau minimal 3 makna pakaian. Yang pertama adalah pakaian kehambaan. Yang kedua adalah pakaian kesederhanaan, dan yang ketiga adalah pakaian kesetaraan. Apa makna pakaian kehambaan? Maka ketika hanya memakai 2 pakaian itu, hamba itu sifatnya ada 2. Satu, selalu berkeyakinan bahwa semua itu adalah miliknya Allah. Dia nggak punya apa-apa. Kalau toh dia punya jabatan, dia punya perusahaan, punya kekayaan, semua itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan miliknya dirinya. Maka keluar dari haji seharusnya kekayaannya yang boleh kaya silahkan, prestasinya bagus, tapi harus selalu sadari dia memakai pakaian kehambaan, yaitu semua adalah miliknya Allah dan dia hanya titipan saja. Gitu. Kemudian komitmen untuk mengabdi kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun aktivitasnya, apapun karunia yang Allah berikan, itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya selesai pakaian itu dilepas. Setelah tahallul itu, maka yang dilepas secara simbolnya, tetapi hakikatnya pakaian itu harus tetap melekat sampai kapanpun. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah pakaian kesederhanaan. Kita kadang-kadang mengejar sesuatu
yang tidak substansi karena gengsi misalnya kan. Berpakaian kan begitu kadang-kadang. Tidak substansi tetapi karena gengsi. Lah, maka disitulah ajarannya. Pakaian itu adalah pakaian yang substansia itu. Sederhana, kesederhanaan. Maka innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah itu tidak menilai kita itu karena paras. Ya, karena penampilan. Dan juga karena tampan atau kecantikan kita, tetapi qulubikum wa a'malikum. Maka disitulah sebenarnya orang tidak perlu ribut dan tidak perlu mempermasalahkan tentang yang tidak substansi. Nah, ini yang harus. Kemudian yang ketiga adalah pakaian kesetaraan. Kita harus selalu semua, disitulah orang, seorang jenderal atau seorang yang derajatnya mungkin jabatan tertinggi, semua pakaian itu kan harus dilepaskan. Ya, hanya pakaian itu. Ya, kesetaraan semua, yang kaya, yang miskin, yang pangkat dan yang biasa harus memakai pakaian itu, malah tidak sah kalau dia memakai pakaian dan sebagainya kan. Maka disitulah sebenarnya kapanpun orang yang haji setelah dia memakai pakaian itu dilepas, maka dia tetap menyandang pakaian kesetaraan. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, la fadra li arabin ala ajamin, wala ajama ala arabin, wala ahmara ngala aswadin, dan sebaliknya, illa bitaqwa. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada keutamaan orang Arab dibanding orang Ajam. Ya, sebaliknya juga orang Ajam dibanding orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya merah dibandingkan yang putih, orang yang putih dibanding atau juga yang hitam atau yang coklat. Itu kata Nabi, illa bitaqwa. Maka pakaian itu adalah sebenarnya pakaian kesetaraan. Maka ketika pakaian sudah dilepas, bukan berarti dia akhirnya bebas menghina orang atau menganggap dirinya malah semakin tinggi sama orang lain. Tidak. Tetapi pakaian itu harus dipakai, walaupun mungkin dua hal itu sudah ditanggalkan. Maka dia harus memandang orang lain dengan penuh kemuliaan karena sesama Allah SWT. Maka dengan hikmah itu, orang yang betul-betul memakai ihram tadi selalu menghargai orang lain. Subhanallah. Masya Allah. Baik Pak Yusuf, nggak terasa ya, hari ini kita sudah hampir 30 menit kita berbincang-bincang. Maka bisa kita ambil kesimpulan, haji yang mabrur adalah dambaan setiap muslim. Dimulai dari niat yang ikhlas, dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun secara benar, serta ditandai dengan perubahan akhlak setelah kembali. Lebih taat tentunya, lebih jujur dan lebih bertakwa. Mabrurnya haji bukan hanya dinilai dari ibadah di tanah suci, tapi dinilai dari amalan yang terus setelah melaksanakan ibadah haji. Baik, Pak Yusuf, di akhir ini ada pantun Pak ya. Masya Allah. Nanti bilang cakep Pak ya. Iya, siap. Berangkat haji penuh harapan. Cakep. Menjemput ridho dalam sujud panjang. Cakep. Semoga pulang membawa ampunan dan hidup diberkahi hingga akhir zaman. Luar biasa. Demikian, semoga kita ketemu dalam podcast-podcast selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.